Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terus mengikuti pertemuan-pertemuan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Makkah. Nah, dalam peristiwa-peristiwa penting, yang pertama yaitu ada peristiwa hijrah. Di sini penjelasan peristiwa hijrah sendiri itu, peristiwa hijrah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dikarenakan apa? Dikarenakan siksaan terhadap kaum muslimin yang bermula pada tahun keempat kenabian Rasulullah. Awalnya siksaan itu terlihat lunak, namun hari demi hari semakin kesini semakin lama kaum kafir Quraisy itu gencar melakukan penyiksaan dan memuncak hingga pada tahun kelima kenabian. Nah, penyiksaan yang terjadi yang dialami kaum muslimin itu hingga berujung pada perintah Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan hijrah. Nah, yang pertama yaitu hijrah ke Habsyah. Nah, pada tahun 615 Masehi, tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habsyah. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan makanan. Hal tersebut membuat kaum Quraisy marah dan kaum muslimin. Kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habsyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki dan 11 orang wanita Quraisy. Kemudian 7 orang juga dari wanita, tapi dari orang wanita asing, bukan dari wanita Quraisy. Akan tetapi hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya, karena berbagai cara dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menggagalkan hijrah yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Yang kedua yaitu peristiwa Amul Husni. Amul Husni sendiri artinya yaitu tahun kesedihan. Ini disebut dengan tahun kesedihan karena yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan bantuan dari Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah SAW sangatlah totalitas. Ia adalah banteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW meski ia berpegang pada agama nenek moyangnya. Kemudian Abu Thalib sakit hingga akhir wafatnya. Tak lama kemudian disusul dengan Khadijah yang wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun.
Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah ini, maka tahun ini disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Nah, dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah tersebut, kaum kafir Quraisy ini semakin gencar melancarkan gangguannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum Quraisy ini tidak pernah bosan-bosannya untuk menggagalkan atau untuk memfitnah atau menyerang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu peristiwa penting tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Taif. Isra sendiri secara bahasa yaitu artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj artinya yaitu naiknya Rasulullah dari Masjidil Haram Mi'raj sendiri adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus hiburan dari Allah atas kesedihan Rasulullah yang telah dideritanya karena ditinggal oleh 2 orang terkasihnya yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu peristiwa penting yaitu hijrah ke Yathrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kaum muslim yang datang dari penduduk Yathrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yathrib yang berjumlah dari 73 orang. Kemudian atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkenan pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah atas segala ancaman yang diberikan kepada semua yang membenci oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah menyetujui baiat Aqabah 2 setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya baiat Aqabah pertama. Adapun isi baiat Aqabah pertama yaitu yang pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian isi yang kedua yaitu tidak akan mencuri. Kemudian mereka tidak akan berzina. Kemudian mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Kemudian yang kelima yaitu tidak akan membuat fitnah, dusta, dan ataupun curang. Kemudian isi baiat Aqabah yang terakhir yaitu mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isi dari baiat Aqabah yang kedua yaitu yang pertama, penduduk Yathrib siap membela Islam dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwanya. Kemudian isi yang ketiga yaitu penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Kemudian yang keempat yaitu penduduk Yathrib siap menerima resiko dan segala tantangan yang ada.
Jadi itu tadi baiat Aqobah yang dilanturkan, yang dijanjikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, yaitu pertama, dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran. Jadi berdakwah itu kita harus banyak-banyak bersabar, karena apa? Tantangannya itu banyak sekali, dan kita itu membutuhkan juga rasa keikhlasan yang tinggi agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kemudian yang kedua yaitu meluruskan dan memurnikan niat menjadi pegangan kita dalam melakukan dakwah. Kenapa harus memurnikan dan kenapa harus meluruskan dan memurnikan niat menjadi pegangan kita dalam melakukan dakwah? Yaitu supaya keteguhan dan kegigihan hati tidak terkikis oleh banyaknya rintangan yang ada dan cobaan yang ada. Tanpa keyakinan yang kuat itu, aktivitas dakwah itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berperilaku terpuji dan menjadi suri tauladan yang baik agar dakwah yang kita lakukan itu mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita berdakwah itu kita harus mendekati masyarakatnya, kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar masyarakat itu mau berubah untuk melakukan hal yang baik, mau berubah menjadi baik. Kemudian hikmah yang keempat yaitu dengan strategi yang matang, dakwah yang kita lakukan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kalau kita berdakwah itu, materi yang kita dakwahkan, materi yang untuk berdakwah itu harus benar-benar matang. Karena apa? Karena itu nanti berpengaruhnya terhadap semua lapisan masyarakat, semua dari golongan miskin atau kaya, dari orang yang tidak beragama atau kurang imannya atau yang imannya sudah kuat, itu dapat menerima dakwah yang kita dakwahkan ini. Kemudian yang kelima yaitu seorang pendakwah itu hendaknya pandai merangkul semua kalangan, meskipun ia berbeda pandangan, paham maupun keyakinan. Nah, hal ini harus dilakukan agar keberlangsungan dakwah itu tetap terjaga. Jadi seperti yang sebelumnya tadi, kita itu harus merangkul masyarakat, kita itu harus dekat dengan masyarakat, kita harus mengayomi masyarakat agar masyarakat itu dapat menerima dakwah yang kita dakwahkan itu. Ya, itu tadi materi kita tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ya, adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Saya mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib itu Rasulullah menyetujui adanya baiat Aqobah kedua setelah ke-11 kenabian menyetujui adanya baiat Aqobah pertama. Yang mau saya tanyakan, kapan baiat Aqobah kedua disetujui? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi baiat kedua itu disetujui pada tahun ke-12 kenabian. Itu bertepatan pada 622 Masehi. Nah, pada saat itu serombongan kaum muslim dari Yatsrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menghadap Rasulullah SAW dan meminta diadakannya pertemuan pada hari Tasyrik di Mina. Ya, jadi baiat kedua itu tadi
disetujui pada tahun ke-12 kenabian. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Monggo yang mau bertanya, monggo. Yang bertanya Pak, tadi Bapak menjelaskan pada saat hijrah ke Habsyah, kaum muslimin diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Hal tersebut menyebabkan kaum Quraisy sakit hati. Nah, yang ingin saya tanyakan, cara apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk mengganggu kaum muslimin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak. Jadi yang dilakukan kaum Quraisy itu untuk mengganggu kaum muslim, yaitu dengan mereka itu mengutus dua orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Karena kaum muslimin itu sedang berada di kerajaan Najasyi. Nah, kemudian kedua utusan itu langsung berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, mereka telah pergi dari negeriku dan datang ke negerimu. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka telah melepaskan agama nenek moyang kami dan telah masuk agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Maka kami diutus oleh pemimpin-pemimpin kami untuk meminta kepadamu agar mereka dikembalikan kepada kami." Jadi dua utusan itu tadi ingin kaum muslim yang berada di bawah naungan, di bawah penjagaan oleh Raja Najasyi itu dikembalikan lagi ke suku Quraisy tadi. Tapi Raja Najasyi itu tidak mau memenuhi permintaan utusan itu sebelum mendengarkan perkataan dari kaum muslimin. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Agama apakah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari agama nenek moyang dan tidak mau masuk agamaku?" Nah, kemudian kaum muslimin itu yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib menjawab, "Wahai Raja, kami dahulu orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang-orang kami perbudak yang lemah. Lalu datang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang di antara kami, yaitu kaum Quraisy. Kami mengenal akhlaknya yang mulia, yang jujur, yang menepati janjinya dan pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kemudian kami berkata yang benar, bersikap jujur, adil, memenuhi amanah, menyambung persaudaraan, serta berbuat baik kepada tetangga. Beliau melarang kami berbuat jahat, berkata kotor, makan harta anak yatim dengan jalan yang tidak halal, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menerima ajakannya untuk masuk ke agama Islam." Jadi yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin pada saat hijrah itu tadi, yaitu dia mengutus dua orang untuk mendatangi Raja Najasyi untuk membawa kembali kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tetap teguh dengan agama Islam dan tidak mau masuk kembali ke agama nenek moyangnya. Ya, sepertinya cukup segini saja pertemuan kita pada kali ini. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala penyakit, dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, dan dipanjangkan umurnya, agar kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan kita
Kita cukupkan pertemuan kali ini. Bila saya ada salah kata atau perbuatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.